Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain wa ba'da dzalika yusaqun nasu ilal hisabi. Wa fil hisabi asru suturin ay mawaqif wa fi kulli sitrin yamkusuna miqdara alfi sanah. Kita sudah sampai pada pembahasan perjalanan nanti kehidupan akhirat, yaitu adanya hisab, dihitung amal perbuatan manusia selama di dunia. Mereka manusia digiring kepada al-hisab, penghitungan amal. Wa fil hisabi asru suturin, dan dalam hisab itu terdapat 10 stasiun, 10 checkpoint, 10 tempat pemeriksaan. Wa fi kulli sitrin, dan di setiap pos dari 10 stop itu, dari 10 pos itu maksud saya, yamkusuna miqdara alfi sanah, mereka berdiam selama 1000 tahun. Allahu Akbar. Ada 10 stasiun pemeriksaan hisab. Setiap stasiun itu mereka menanti berdiam selama miqdara alfi sanah, 1000 tahun. Berarti kalau 10 stasiun berarti 10.000 tahun. Wa fi kulli sitrin, dan di setiap pos itu ada pertanyaan. Mereka ditanya yus'aluna amma amilu, apa yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Fa fil awal yus'aluna anis salati waz zakah. Di checkpoint pertama, di pos pertama mereka ditanya anis salati waz zakah. Salat ditanya, zakat ditanya. Wa fitsani, di pos yang kedua, yus'aluna an mutaba'atil hawa. Mereka ditanya tentang mutaba'ah al hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ini yang bisa menjadi penyebab orang melakukan maksiat karena mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, orang bisa melakukan maksiat itu karena ada godaan, bisikan syaitan. Terutama godaan hawa nafsu, dia bisa melakukan maksiat. Sehingga orang kalau sudah dijajah oleh nafsu yang menyuruh kepada keburukan, dia bisa melakukan apa saja. Kalau dia masih dijajah, dikendalikan hawa nafsu, itu belum cerdas. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu manittaba nafsuhu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang cerdas, sabda Nabi, mandana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia berbuat untuk setelah kematian. Kalau orang berpikir enggak ada kehidupan kematian, dia bisa melakukan maksiat apa aja. Tapi orang kalau berpikir ada kehidupan akhirat, dia hati-hati di dunia. Di dunia dia bisa berbohong. Di dunia dia bisa rekayasa peristiwa. Di dunia masih dibuat rekayasa peristiwa, masih buat skenario. Tapi kalau di akhirat enggak bisa. Di dunia aja orang bikin skenario peristiwa karena desakan orang yang begitu kuat bisa berubah. Itu di dunia. Mungkin di dunia masih bisa ditutup atau berubah karena ada tekanan. Tapi kalau sudah di akhirat, tidak ada yang ditutupi sedikit pun.
Maka begitu pentingnya ada kehidupan akhirat. Karena di dunia ini banyak peristiwa-peristiwa hukum yang belum tuntas. Munir sampai sekarang, siapa pembunuhnya? Di dunia, tapi di akhirat ketahuan. Yang ketiga, wa fis salisi an hukukil walidain, ditanya tuh. Hukukil walidain, hak-hak kedua orang tua. Kewajiban kepada orang tua ditanya. Orang tua memiliki hak. Kita sebagai orang tua dari anak, tapi kita juga anak dari orang tua kita. Kita punya kewajiban kepada kedua orang tua. Hukuk al-walidain. Apakah dia durhaka kepada orang tua atau birrul walidaini, atau bakti kepada orang tua. Nabi ditanya, siapa yang aku paling hormati di dunia? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul yang aku muliakan? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul yang aku muliakan? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul yang aku muliakan? Abuka. Ibumu, 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 baru ayahmu. Mesti dihormati, dimuliakan. Murka Allah tergantung murkanya orang tua. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Akan ditanya nanti hukukul walidaini. Jamaah yang kami hormati, wa fir rabi, pos yang keempat apa yang ditanya? An hukukil aulad. Jadi ada hukukil walidain, ada hukukil aulad. Ada kewajiban kita orang tua kepada anak. Ada kewajiban. Hak punya anak. Anak punya hak. Kita orang tua ada kewajiban kita kepada anak. Apa di antaranya kewajiban kita? Mendidik. Itu kewajiban kita orang tua, mendidik. Muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u asrin. Ajarkan anakmu, berarti ini perintah kita sebagai orang tua kepada anak untuk mengajarkan sholat waktu anak umur 7 tahun. Kalau orang tua enggak mendidik anaknya, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajiban kepada anak. Mengingatkan anak sholat subuh, membangunkan, melatih ke masjid, ke musola, mendidik. Bahkan kata Nabi, kalau 10 tahun belum juga sholat, pukul. Tapi makna pukul di sini bukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak, karena Islam tidak mengajarkan KDRT. Tidak dimaknai pukul lah, benar-benar anak tuh dipukul. Enggak, ini salah. Enggak boleh orang tua tuh mukul anak tuh enggak boleh. Mukul istri tuh enggak boleh. Mukul anak tuh enggak boleh. Makna mukul di sini artinya berikan perhatian yang tinggi. Kalau memang anak itu 10 tahun tidak mau karena kalau anak enggak sholat, orang tuanya cuek, udah balik, anak dosa, orang tua dosa. Tapi kalau anak baik, dididik oleh orang tua, anak dapat kebaikan, orang tua dapat kebaikan. Bahkan bisa menolong nanti di hari akhirat. Ada orang dalam riwayat ditinggikan derajatnya seorang orang tua. Dia tanya, dari mana aku ditinggikan derajat di dalam surga? Hadza min du'ai waladika laka. Ini berkat doa anak-anakmu di dunia. Masya Allah, mengalir itu pahala. Kita punya anak soleh, kita didik kayak entuk, kayak mata air, walaupun orang tuanya itu di alam kubur. Masya Allah, ngalir tuh pahala kayak entuk.
kayak mata air. Apabila kita mendidik anak, anak kita jadi orang soleh, orang baik. Wa fil khamis, di stasiun berikutnya, stasiun yang kelima, ditanya an hukuki al khidmah. Ditanya tentang hukuk al khidmah. Ya. Dia pekerjakan orang, tapi dia zalim, enggak digaji. Itu nanti ditanya majikannya tuh. Keringatnya aja yang dipakai, tenaganya aja yang dipakai, tapi dia enggak mau kasih haknya, upahnya. Maka kata Nabi, bayarkan orang yang membantumu, yang bekerja denganmu, upahnya sebelum keringatnya kering. Masya Allah. Artinya care, peduli terhadap orang yang bekerja dengan kita. Kalau dia tidak berikan perhatian, dosa. Nanti itu ditanya an hukuki al khidmah. Wa fi sadis, pos yang keenam, an hukuki al jiran wal aqriba. Ditanya tuh, ya, tentang hak kewajiban kepada tetangga. Ada kewajiban kepada tetangga itu ada. Apa hak tetangga? Hak tetangga itu ada 3. Yang pertama, kalau kita punya tetangga, dia orang muslim, dia tetangga kita, dia saudara kita, kerabat, maka kewajibannya ada 3. Pertama, hakul qarabah namanya, hak kekerabatan. Yang kedua, hakul jiwar, hak bertetangga, ada kewajiban bertetangga. Apa saja hak-haknya? Kewajiban dalam hidup bertetangga. Nah yang ketiga, hakul Islam, hak keislaman. Itu kalau kita punya tetangga, dia saudara kita, keluarga kita, ya, haknya ada 3. Kita punya tetangga secara kerabat, ya, enggak kerabat kita, maka haknya ada 2. Hakul jiwar, hak bertetangga, ada hak bertetangga. Dan hakul Islam, hak Islam. Nah sekarang yang ketiga, kita punya tetangga, dia non muslim, tetap itu punya hak bertetangga, namanya hakul jiwar, hak bertetangga. Enggak boleh nyakiti tetangga, enggak boleh. Bahkan sampai-sampai, ini kita mau bikin rumah nih, mungkin ada rezeki, ada uang, mau bangun tingkat misalnya, ya, tetangga kita di sampingnya. Kalau dibangun tingkat, karena dibangun tingkat, tetangga sebelah kena apa jadinya? Kena kealingan tembok, nggak dapat udara. Itu mesti dia izin sama tetangga. Nggak mentang-mentang begini, duit kan duit saya. Itu namanya ego, itu namanya individualis, mikirin buat dirinya sendiri. Duit saya yang bangun, nggak bisa begitu. Dalam hidup bermasyarakat itu harus mementingkan juga orang lain. Harus izin atau bagaimana, yang penting tuh ada ridho dengan tetangga. Wafis sabi, di pos yang ke-7 dari 10 pos, an silatur rahim, ditanya tentang silatur rahim. Ada 3 silaturahim itu. Yang paling tinggi namanya muwasil. Siapa dia? Wasil, ya, itu orang yang derajatnya paling tinggi. Tetangganya, saudaranya mutusin silaturahim, tapi dia enggak mau mutusin silaturahim. Ini cakep nih, ini derajatnya paling tinggi nih. Saudara mutusin silaturahim, tapi dia enggak mau mutusin saudara enggak baik sama dia, tapi dia kepengen baik. Nah, ini cakep nih. Ini derajatnya tinggi. Namanya wasil. Wasil.
Orang yang menyambungkan silaturahim walaupun saudaranya itu enggak baik sama dia. Walaupun saudaranya itu putuskan silaturahim, saya enggak mau mutusin silaturahim. Saya enggak mau enggak berbuat baik walaupun saudaranya dia mutus silaturahim. Walaupun saudaranya enggak berbuat baik tapi dia berbuat baik. Ini levelnya paling tinggi. Nah, tapi kan jarang. Makanya kalau orang bisa begitu levelnya tinggi. Ya biasanya karena dia mutus silaturahim, mutusin juga lah. Karena dia nggak baik, udahlah nggak baik. Nah, tapi Islam nggak ngajarkan begitu. Kata Nabi, silman kotoaka, sambung silaturahim saudara yang memutuskan silaturahim. Ahsin ilaman asa ilaika, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk padamu. Masya Allah. Ini kan makanya levelnya jadi tinggi. Derajat yang kedua namanya mukafi. Makanya mukafi karena dia sambung silaturahim, ya sudah saya sambung silaturahim sama saudara, sama keluarga. Itu namanya mukafi. Karena dia berbuat baik, saya juga berbuat baik. Itu namanya mukafi. Nah, tentu saja derajatnya di bawah daripada wasil. Nah, itu mah wajar lah. Karena dia berbuat baik, kita berbuat baik. Karena dia sambung silaturahim, kita sambung silaturahim. Tapi yang wasil tadi, dia putuskan silaturahim, tapi dia enggak mau memutuskan silaturahim. Makanya keren. Dia berbuat buruk, tapi dia maunya berbuat baik. Nah, yang paling rendah, paling buruk itu namanya qati'. Qati' la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim. Enggak masuk surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Adik sama kakak putuskan silaturahim. Ya karena persoalan harta. Ada enggak yang model begitu? Ada. Hanya persoalan dunia. Sampai memutuskan silaturahim. Orang yang bertakwa itu orang yang menyambung silaturahim. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nanti ditanya itu pada hisab, yaitu pos yang ketujuh, an silaturahim. Ditanya tentang silaturahim. Apakah dia memutuskan silaturahim atau tidak, itu ditanya. Wafis samin ditanya, yang ke-8 pos pemeriksaan checkpoint yang berikutnya, yang ke-8 anil bugdi wal adawah. Al bugdi wal adawah, permusuhan, ya, kebencian kepada orang. Apakah mahabbah, mencintai, atau sebaliknya adawah, memusuhi, balas dendam. Itu nanti ditanya. Ya, nggak ada balas dendam, nggak ada memusuhi, yang ada adalah mahabbah, mencintai, menyayangi. Digambarkan oleh Nabi, orang beriman dengan orang beriman lainnya itu seperti kalbunyan, seperti satu bangunan. Masya Allah. Yasuddu ba'duhu ba'da, saling kuat menguatkan, ya, saling kokoh mengokohkan. Bahkan Nabi sabdakan seperti satu tubuh. Idastaka minhu udwun tada'ala usairul jasadi bisahari wal humma. Jadi itulah gambaran orang beriman. Apalagi dia punya hubungan kekerabatan. Digambarkan oleh Nabi seperti satu tubuh. Kalau salah satu bagian tubuh sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Masya Allah. Nggak ada dendam kesumat, nggak ada memusuhi. Ya, yang ada adalah mahabbah. Nah, nanti ditanya itu, ya, apakah dia mahabbah, mencintai, apakah dia sebaliknya, yang ada adalah permusuhan, yang ada adalah kebencian. Nanti ditanya pada pos yang ke-8. Wafitasi, pos yang ke-9, anil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ditanya itu,
Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Merintah kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Yang terakhir, wa fil 'ashir 'anil ghibah wan namimah wal buhtan. Ditanya tentang ghibah, ditanya tentang namimah, adu domba, ditanya tentang buhtan, kebohongan. Faman lam ya'mal bihadhil a'mal al-qabiha fid dunya, siapa orang yang enggak mengerjakan yang ini nih, wa hafidha, siapa orang yang tidak mengerjakan perbuatan yang buruk ini di dunia dan dia menjaga hak-haknya Allah, yamurru fi hadhihi sutur al-asrah, dia akan lewati 10 stasiun itu fi sa'atin wahidatin, dengan cepat. Masya Allah, dengan cepat ya. Ada yang seperti kalbarki, seperti kilat, ada yang seperti karihi, seperti angin, tergantung amal perbuatannya masing. Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Sadaqallahul azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.